udah. Yuk, yuk, yuk. Perkenalkan, nama saya Izudin Faris Aludi dengan NIM 012409. Saya sebagai narator. Halo, saya Gusri Pertama dengan NIM 0124 Di sini saya berperan sebagai Gita. Kenalkan, saya Arkana Muhammad Zulfa dengan NIM I 0124 Saya memerankan peran sebagai Leo. Kenalkan, saya Hasan Nugroho, NIM I 012405. Saya berperan sebagai Rico. Perkenalkan, saya Muhammad Fadri Berdaki dengan NIM I 012460. Di sini saya bermain peran sebagai Jason. Halo guys, kami dari kelompok 2 Jaya Wardana, Media Pembelajaran Pendidikan Pancasila Teknik Sipil UNS 2025. Kami akan melakukan video pembelajaran tentang perpecahan akibat perbedaan pendapat sebagai bentuk penerapan dan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Salah satu masalah sosial yang kerap terjadi di masyarakat, baik secara langsung maupun di media sosial, adalah perpecahan akibat perbedaan pendapat. Hal ini sering muncul dalam konteks politik, pilihan kebijakan, pandangan ideologi, hingga perbedaan pendapat antar individu dalam komunitas. Ketidakmampuan untuk menyikapi perbedaan pendapat bisa menyebabkan konflik, yakni saling menjatuhkan, bahkan putusnya hubungan sosial antar warga itu sendiri. Halo? Halo, Son. Kita udah di depan, Son. Oke. Aku tak ke depan ya. Tunggu bentar. Oke, kita tunggu ya. Oke. Ayo. Masuk. Son, makasih ya udah nerima kita-kita. Iya Son, ini aku bawa es teh biar nanti kita nugasnya enak. Alah, biasa aja loh, kayak baru kenal kemarin aja. Udah, yuk. Masuk ya. Yuk. Ayo, monggo. Ini mau duduk mana berserah? Ya, tinggal bentar ya, ke atas ya. Ini kalau mau nendus itu, kalau bisa mau agak itu aja. Tinggal bentar, oke? Cariin aja dulu barangnya ya. Nih, aku bawa makan nih buat sambil juga. Aman. Yuk. Tadi kalian kesini sendiri motornya apa? Boncengan? Aku sendiri sih, tadi motoran. Kalau aku dibonceng sama Leo. Walah. Ya udah yuk. Aman berarti semuanya ya. Mulai aja langsung tugasnya. Kita gimana? Ya ini kan kita ada tugas project video kan. Deadline tuh kalau nggak salah tanggal 28 deh. Nah makanya kalau bisa dari sekarang kita mulai konsepin yuk. Sekarang udah tanggal berapa? Sekarang tanggal 18 sih. Mana juga ya deadline-nya? Iya nggak apa-apa, semoga bisa selesai sebelum deadline sih. Nah sekarang bahas konsepnya yuk. Kalau dari aku sih pengennya simple aja ya, soalnya kan waktunya juga nggak terlalu lama. Oh, oke, ACC. Kalau untuk sekarang gambaranmu konsepnya gimana kasarannya?
Kita mau bikinnya video literasi tentang Pancasila. Temanya tentang perpecahan akibat perbedaan pendapat aja kali ya. Kalau aku sih karena pengennya simpel, jadi kita bikin skala kecil aja kayak diskusi kelompok gitu, terus nanti di dalamnya ada perpecahan. Boleh dik, aku setuju itu. Leo gimana? Kalau aku sih mau aja. Kalau Jason kamu gimana? Entah kenapa aku belum terlalu setuju deh sama konsep yang kamu bawain. Kalau menurutku konsep yang kamu itu terlalu simpel, kayak kurang wah aja gitu. Aku sebenarnya punya konsep yang menurutku bisa lebih wah. Jadi nanti perbedaan pendapat itu kita bawain di skala himpunan, skala yang lumayan besar gitu. Terus nanti di situ kita nyari jas himpunan, terus kita juga nyari tempat rapat, terus bentuknya formal. Terus nanti kayak kita konsepnya mungkin lagi bahas proker, nanti di dalamnya ada perbedaan pendapat. Son, kayak gitu ribet ya sih? Dengan waktu yang kita punya kayaknya nggak kejar deh. Lagi juga kan nanti kita bakal rapat formal kan, kita harus minjem jas himpunan cutting, terus kita juga harus minjem ruang rapat kan buat latar videonya. Semuanya bisa diusahain gitu. Jas bisa dicari, uang juga bisa dicari. Kita bisa minjem ke siapa gitu kalau jas. Tapi untuk kesempatan bikin video yang wah, itu mungkin nggak datang 2 kali. Kita harus maksimalin ini. Aku setuju ke Jason. Gak sempet Son, kayak gitu tuh waktunya lama, belum kita minjem jas cutting, belum nyari ruang rapat. Gak bakal sempet, waktu kita cuma 10 hari. Lagi juga kan belum juga editing. Kayak gitu tuh lama, kita bikin yang simpel aja. Ya sih, aku lebih ke Gita, setuju Gita. Aku nggak mau tahu gitu. Pokoknya project yang kita bawain harus pakai konsep yang tadi udah aku kasih tahu. Kalau enggak, aku nggak mau ikut project ini. Titik. Gak bisa, gitu tuh gak bisa. Gak sempet, gak bakal sempet. Itu tuh lama banget, gak bisa. Bisa. Gak bisa. Bisa. Ada yang cuma ngikut, semua merasa paling benar. Diskusi jadi debat, dan akhirnya debat menjadi perpecahan, dan kerja kelompok jadi kerja 1 atau 2 orang saja. Bisa. Gak bisa, kayak gitu gak bisa. Bisa. Gak bisa. Semuanya diam! Jadi, kenapa perbedaan pendapat dalam kelompok bisa jadi jurang pemisah? Yang pertama, karena nggak semua orang tahu cara menyampaikan pendapat tanpa menyerang. Yang kedua, karena nggak ada mekanisme yang jelas siapa moderatornya dan bagaimana cara mengambil keputusan. Yang ketiga, karena kita lebih sibuk pengen memenangkan argumen daripada menyelesaikan tugas tersebut. Padahal kalau semua anggota kelompok paham bahwa perbedaan pendapat itu wajar, bahkan penting, maka perbedaan itu justru bisa menjadi kekuatan kita dalam berdiskusi itu sendiri. Son, maaf ya Son, ini aku mau ngomong nih. Tolonglah sadar, proyek kita nih waktunya tinggal dikit gitu. Iya Son. Properti yang dibutuhin tuh juga nggak dikit Son, ada ruangan, jas, terus izin ke himpunan juga. Tolonglah itulah. Dipikir-pikir iya juga ya, konsep yang aku bawain mungkin terlalu ribet kalau misal waktunya tinggal segini. Ya udah. Ya Son, setuju ya. Ya Son, setuju ya. Kalau gini terus kita malah buang-buang waktu. Yang ada malah nggak selesai nanti tugasnya. Iya deh. Ya udah, aku setuju sama konsep yang tadi dibawain. Maaf ya kalau tadi aku keras kepala banget. Aku bener-bener mau minta maaf sama kalian semua. Iya Son, gak apa-apa. Aku juga minta maaf ya kalau tadi aku agak keras atau gimana. Aku juga minta maaf ya kalau tadi kayak kurang berkontribusi. Udah yuk kita cari solusi yang lebih mudah dieksekusi aja, tapi tetap bagus gitu. Ya udah, tadi gimana konsepnya coba diulang. Gimana kalau kita kayak gini aja nanti
udah keren banget sih, bagus banget, udah setuju. Setuju, ayo gas langsung kerjain aja. Yes. Yo. Nah, selesai nih. Akhirnya selesai. Kamu udah selesai? Udah, bikin kamu udah. Udah. Akhirnya. Akhirnya. Yuk. Iya, iya. Pas tangan dulu dong. Sila ketiga Pancasila memiliki makna bahwa kita harus selalu mengedepankan kepentingan bersama. Kita harus menempatkan persatuan dan persatuan bangsa di atas kepentingan kelompok ataupun kepentingan pribadi. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita harus mampu menjaga keharmonisan dan kerukunan meskipun memiliki latar belakang, pendapat, atau pandangan yang berbeda. Perpecahan yang timbul akibat perbedaan pendapat seringkali terjadi dikarenakan orang-orang lebih mementingkan kemenangan pribadi atau kelompok daripada menjaga kebersamaan. Sila ketiga dapat menjadi prinsip dasar untuk meredam konflik dan membangun kembali semangat kebersamaan. Selain sila ketiga, sila keempat juga memiliki makna bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Namun, penyelesaian perbedaan harus dilakukan melalui musyawarah yang bijaksana dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dalam perpecahan akibat beda pendapat, langkah-langkah dalam menerapkan sila keempat adalah dengan bermusyawarah, mengedepankan nilai-nilai kebijaksanaan, menghormati perwakilan, dan terbuka terhadap perbedaan pendapat yang ada.